Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan Hidayat dari kelas 12 Penjas NPM 192191046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama adalah pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tingkah moral melalui aktivitas jasmani. Peningkatan keterampilan gerak, kesegaran jasmani, pengetahuan dan sikap positif terhadap pendidikan jasmani sangat ditentukan oleh sebuah kurikulum yang baik. Beberapa pengertian pendidikan jasmani menurut para ahli. Yang pertama adalah ada Depkinas. Pengertian pendidikan jasmani menurut Depkinas adalah suatu proses pendidikan yang memanfaatkan kegiatan jasmani yang telah direncanakan secara sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan manusia secara organik, reseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Yang kedua adalah Aib Samsiripudin dan kawan-kawan menjelaskan bahwa pendidikan jasmani merupakan proses melalui aktivitas jasmani yang direncanakan dan disusun dengan sistematik guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, kecerdasan dan pembentukan watak, serta nilai yang positif bagi setiap warga negara dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah asumsi dasar pendidikan jasmani. Asumsi dasar pendidikan jasmani pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat ditanggungjawabkan dalam pembuatan dan penyelenggaraan program penjas atau pendidikan jasmani. Tiga amunisi dasar program pendidikan jasmani meliputi yang pertama adalah program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkaitan atau berkeinginan untuk memperbaiki kemampuan agar dapat berkompetensi dengan orang yang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Yang kedua adalah anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonteksikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Yang ketiga adalah anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Para pendidik mempunyai tenaga
tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam bentuk dalam berbagai aspek mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Selanjutnya adalah karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut di atas, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut di atas. Dua pedoman yang sering digunakan untuk padat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain adalah, yang pertama adalah developmentally appropriate practices. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat pengembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai itu harus mampu mengkomendasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua adalah instruksional appropriate practices. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai, memungkinkan semuanya anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Selanjutnya adalah ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Menurut BNSP, ruang lingkup mata pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah permainan dan olahraga, meliputi olahraga tradisional, permainan ekspresional, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non lokomotor, dan meliputi atlet kasti, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapang, bulu tangkis, dan bela diri serta aktivitas lainnya. Kedua adalah aktivitas pengembangan, meliputi mekanika, sikap tubuh, komponen kebugaran, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga adalah aktivitas senam, meliputi kerangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Yang selanjutnya adalah isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama adalah isu program, aspek materi dan distribusi, alokasi waktu, materi atau bahan ajar yang banyak dalam kurikulum sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu, sehingga kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak psikomotor. Yang kedua adalah isu proses pembelajaran. Isu proses pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah variasi aktivitas belajar cenderung miskin.
kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik, hanya di bero berorientasi pada cabur untuk olahraga orang dewasa. Aktivitas penjas untuk siswa cenderung terbatas. Yang ketiga adalah isu penelitian. Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan atau yang ketiga adalah isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian tak dapat dipisahkan dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan pembelajaran dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dan dicapai oleh siswa. Keempat adalah isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas di SMU sering mendapatkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel, lebih rumit lagi karena yang belajar adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjas harus meningkatkan mengenai siswa sebanyak 200 sampai 300 per minggunya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.